Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya hasil kerja sama kami yaitu mengenai tentang sifat raja dan juga tawakal. Jadi yang pertama ada namanya pengertian sifat raja sebelum kita masuk materi sifat raja. Jadi sifat raja itu secara bahasa dikenal yaitu artinya berharap ya. Jadi dalam Islam kalau kita simpulkan bahwa sifat raja itu adalah sikap mental mengharap keridaan, rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala dengan disertai ketaatan dan usaha yang sungguh-sungguh. Nah, jadi ciri utamanya itu bukan sekedar angan-angan kosong, tapi betul-betul harapan yang dibuktikan dengan amal yang soleh. Kemudian manfaatnya itu untuk menumbuhkan rasa optimis, kemudian semangat beribadah dan mencegah rasa putus asa terhadap rahmat Allah. Kemudian sifat tawakal. Tawakal adalah berserah diri, ya, artinya sepenuhnya kepada Allah, telah melakukan ikhtiar ataupun usaha secara maksimal. Jadi konsepnya ini tawakal bukan berarti dia menunggu nasib, melainkan bekerja keras lalu menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatnya itu memberikan ketenangan hati, menjauhkan diri dari kecemasan yang berlebihan dan membuat seseorang tetap rendah hati dan menyerahkan hasilnya kepada ketetapan Allah. Kemudian yang ketiga itu ada namanya hubungan raja dan tawakal. Jadi hubungannya raja dan tawakal ini itu berkaitan dalam kehidupan seorang muslim. Jadi seperti saya katakan tadi, raja itu memotivasi kita untuk punya target atau tujuan yang baik. Kemudian dipenuhi dengan usaha dan ataupun ikhtiar. Jadi langkah nyata untuk mencapai harapan tersebut. Kemudian untuk tawakal itu menjaga mental kita tetap stabil apapun hasil yang Allah berikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azra Sadika. Saya ingin menjelaskan cara penerapan sifat raja. Sifat raja ada 4. Yang pertama, optimis dan tidak putus asa, selalu yakin akan ampunan Allah meskipun pernah membuat dosa selama dan disertai taubat. Yang kedua, meningkatkan kualitas ibadah, bersemangat dalam beramal saleh dan harapan diterima oleh Allah. Ketiga, berprasangka baik atau husnuzan, yakni bahwa Allah memberikan yang terbaik dalam setiap kesadarannya. Yang keempat, mempelajari sifat-sifat Allah, memahami sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Cara penerapan sifat tawakal atau berserah diri. Yang pertama, ikhtiar maksimal, berusaha sungguh-sungguh dan bekerja keras terlebih dahulu, bukan dia menunggu hasil. Yang kedua, berdoa kepada Allah, memohon kemudahan dan hasil terbaik setelah berusaha. Yang ketiga, hati tenang dan ridha, menerima apapun hasilnya, akhirnya dengan lapang dada, yakin itu adalah yang terbaik. Yang keempat, bergantung pada usaha sendiri, menyadari bahwa hasil akhir adalah hak prerogatif Allah, bukan semata karena kehebatan diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah raja dan tawakal. Menjadi lebih tenang, tidak mudah putus asa, lebih dekat kepada Allah, membuat hati sabar dan optimis. Jadi kesimpulan apa kita ambil dari pelajaran tadi yaitu sifat raja dan tawakal itu mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang optimis sekaligus rendah hati. Dengan raja kita selalu memiliki harapan yang tinggi kepada Allah sehingga jauh dari putus asa. Dengan tawakal kita memahami bahwa tugas manusia adalah berusaha semaksimal mungkin, sedangkan hasil akhir adalah ketetapan Allah yang paling baik bagi kita. Oke, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.